Halo para pemirsa Mental Innovating dimanapun berada, senang menemui Anda kembali bersama saya Dr. Yanto Marius, psikiater di Manado, dalam edisi ke-44 dari 44 video ya. Nah, topik hari ini topik sangat menarik dan memerlukan para pemirsa mencerna dengan baik dengan pikiran netral, tidak positif, tidak negatif ya. Jadi supaya materi ini bisa dicerna dengan baik, karena materi ini agak sensitif ya. Ya, yang saya mau bahas adalah dalam Mental Innovating ini adalah ini 7 rumus berselingkuh. Nah, referensi bukunya ada dari sini. Ini buku Sex Can Save Your Heart and Life. Ditambahkan lagi di sini dari Angel Smith, How to Be a Good Bad Girls. Ini oleh Dr. Agent Swissman. Nah, dalam ceramah ini ada, mungkin bisa ditutup kamera yang kuning saya lihat ini, 7 Rules of Extramarital Sex. Ya, saat ini manusia sudah mencapai ke bulan, bahkan ke Venus. Ada sudah bisa turun ke laut, berjalan bikin terowongan, pengobatan canggih-canggih. Christian Barnard, ahli bedah dari India, dari Johannesburg, Afrika Selatan, bisa 50 tahun lalu mengangkat jantung orang dan pergi ke New Delhi mencakup pada orang kaya. Orang sudah naik di bulan dan tapi kalau berbicara mengenai seks, ini banyak yang masih tabu, kecuali negara-negara sudah maju. Kita di Indonesia masih tabu, ya. Tapi itu ada karena kebutuhan manusia itu makan, minum, dan seks. Jadi harus dibicarakan ya. Topik ini tidak mengajak para hadirin untuk melakukan selingkuh. Malah kalau dengar nanti dia punya syarat-syarat, malah sangat sulit bagi kita untuk manusia untuk menggerakkan selingkuh. Ya. Nah, buku ini dari Eugene Swissman yang penulisnya. Nah, tadi yang canggih-canggih sudah kita bicarakan ya. Tapi kalau mengenai seks, orang agak risih untuk membicarakannya. Tapi karena ini berdasarkan kebenaran dari pengalaman praktek di dalam pasien-pasien saya, ditunjang oleh buku referensi ilmiah, ditambah dengan niat baik agar kalau mau berselingkuh memikirkan baik-baik 7 syarat ini. Karena bisa membawa bencana, tapi bisa juga membawa kesenangan. Oke? Nah, saudara-saudara, saya akan mau tunjukkan selingkuh. Ada yang mengatakan selingkuh indah keluarga utuh. Sigmund Freud mengatakan in normal sex there are healthier. Dalam seks yang cinta dan normal ada jantung yang sehat. Dan Eugene Swissman, pengarang buku ini, mengatakan sex can save your heart and life, dan tahun 1974. Ini berbeda dengan kita, sudah hampir 50 tahun lamanya ini. Buku ini sudah 50 tahun, sedangkan di Indonesia ya, dia bilang kesenangan seks dapat memberikan harmonis dan bahagia bagi rumah tangga, juga dapat memberi kesehatan pada tubuh Anda. Nah, Agent Swissman menekankan bahwa selingkuh itu bisa terjadi pada keluarga bahagia dan keluarga tidak berbahagia. Terutama yang kedua, yang tidak berbahagia, mereka hidup dalam kebahagiaan palsu. Kalau ini berlanjut, maka keluarga sudah menjadi neraka. Maka baik suami ataupun istri, kalau mau berselingkuh di sini tidak dikatakan boleh saja, asal memenuhi 7 syarat berikut ini. Ya, syarat nomor 1. Karena seks mempunyai moralitas standar ganda, artinya satu bilang baik, satu bilang jelek. Satu bilang neraka, satu bilang surga. Yang mana? Terserah. Sedangkan kita bertambah berkembang biak lewat hubungan seks. Ya. Jadi karena itu, kalau Anda mau berselingkuh, rumus pertama, yaitu Anda harus siap secara fisik.
Jadi tidak ada penyakit jantung, tidak ada darah tinggi, tidak ada kencing manis, tidak ada impotensi dan lain sebagainya. Siap secara mental atau psikologis, tidak suka takut-takut, tidak suka murung, tidak suka cemas, tidak suka curiga. Siap secara sosial, kalau ketahuan orang siap untuk diketahuan. Siap secara moral, jadi tidak merasa bersalah kepada diri sendiri, tidak merasa bersalah kepada pasangannya, dan tidak merasa bersalah kepada Tuhan. Dan terakhir, siap secara finansial. Karena kalau kita punya teman selingkuhan, pasangan itu, maka kita itu butuh ongkos ke sana, ke rekreasi, ke hotel, dan lain, makan dan lain sebagainya. Ya, rumus nomor 2. Jadi rumus nomor 1, kalau Anda tidak punya doi, jangan berselingkuh. Ada sakit itu tidak. Kemudian rumus nomor 2 adalah apabila Anda seorang profesional seperti dokter, pendeta, hakim, polisi, pejabat tinggi, maka ini pikirkan baik-baik sebelum Anda melakukannya. Karena ini tidak hanya menyangkut keluarga Anda, mungkin istri Anda marah-marah dan bisa, tapi juga menyangkut karir Anda. Sudah banyak kita tahu toh. Amerika, Bill Clinton selingkuh dengan Monica Lewinsky, hampir jatuh dia. Dan lain-lain banyak sekali di Manado, di sini juga cukup banyak. Jadi rumus nomor 2 harus apabila para profesional seperti dokter, pendeta, hakim, jaksa, petugas negara, pejabat, dan orang publik harus hati-hati, karena bukan hanya merusak pekerjaan Anda, tapi juga keluarga Anda. Rumus nomor 3, pilihlah pasangan yang tepat. Rumus nomor 3 ini rumus yang paling penting, karena kita akan memilih wanita lain di luar kita punya istri, atau laki-laki lain di luar kita punya suami. Jadi pilih pasangan tepat. Orang misalnya perempuan, jangan mencari wanita yang mau kawin, karena tujuannya dia kawin. Tadi kata jangan mencari wanita, saya baca ya, hindarilah wanita yang tidak berbahagia. Jadi kalau Anda sudah tidak berbahagia, mau cari refreshing, hindarilah wanita yang tidak berbahagia. Hindarilah wanita yang mau menikah, mencari suami, dan yang mau membangun keluarga baru dengan Anda. Nah, itu tidak bisa. Jadi choose the right partner, berjujur kepada memilih pasangan tepat. Ya. Ini kenapa ini banyak syaratnya? Karena gairah seks bukanlah permainan. Calon penderita jantung yang melibatkan perasaan kuat mempengaruhi kesehatan fisik dan kesehatan mental Anda. Kalau Anda sudah memiliki pekerjaan yang stres, masalah adik istri, merokok, berat badan semakin tinggi, tekanan darah semakin tinggi, maka jangan lagi menambah stres dengan berselingkuh. Karena itu Anda akan membunuh diri saja. Syarat keempat, jujurlah terhadap pasangan Anda. Ya, pasangan Anda itu kan sudah memilih yang tepat. Jadi Anda harus jujur, terutama mengenai kesehatan Anda dan keluarga Anda. Jadi nanti pasangan Anda yang baru ini akan menjaga Anda, baik kesehatan Anda, dan tidak akan merecokin keluarga Anda. Ya, karena ini selingkuh tidak untuk jadikan istri atau suami. Kelima, do the first thing first. Lakukan yang utama, paling utama. Apa itu yang utama? Yang paling utama adalah istri dan keluarga. Kalau pasangan selingkuhannya itu hanya sebagai luxurious. Yang pertama adalah kewajiban Anda terhadap keluarga pokok, dan kedua, suatu bagi pasangan selingkuh Anda. Jadi utamakan wajib kewajiban terhadap istri keluarga itu, baru kau menikmati luxurious Anda. Ya. Syarat ke-6, hati-hati dan bijaksana. Hindarilah tempat umum. Anda akan mudah terlihat orang. Jauhilah sekitar rumah wanita atau pria. Jangan mengambil risiko, apalagi Anda seorang public figure.
Dari seorang public figure itu orang dicontohkan. Seperti yang saya sebut tadi, pendeta, dokter, pemuka masyarakat, pemuka negara, itu semua public figure. Bukan bintang film. Bintang film itu entertainer. Malah di bintang film itu kawin cerai terus. Jangan dicontoh itu bintang film. Terus hindari public figure supaya rumor jangan cepat berlangsung, ya. Hindarilah cerita mengenai perselingkuhan. Kalau Anda cukup bijaksana dan jujur terhadap diri sendiri dan pasangan Anda, terutama keluarga, romans akan berjalan mulus. Tidak satu pun yang tersakiti dan tidak ada satu pun yang merasa dirugikan. Itu adalah syarat ke-6. Dan syarat terakhir adalah syarat ke-7. Extramarital sex atau extramarital affair like a war, easy to begin but difficult to end. Jadi selingkuh adalah seperti perang, mudah dimulai tapi sulit diakhiri. Tapi you know when to start and you know when to stop. Nah, kau tahu memulainya kapan dan kamu juga harus tahu kapan mengakhirinya. Ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Kapan? Kalau ketidakseimbangan itu sudah tidak, satu mendapat lebih terlalu banyak, mendapat perhatian, waktu dan lain. Satu tidak. Satu mengutamakan, sudah mengganggu pekerjaan di kantor, ceweknya telepon terus marah-marah, ya. Maka pada saat itu sudah saja untuk berpisah. Karena selingkuh ini kayak liburan saja. Liburan singkat, you know when to start, when to stop, ya. Jadi itu saja kalau apabila mau berhenti. Dan pada akhirnya kita ambil satu kesimpulannya. Terlepas dari pro dan kontra, maka berselingkuh atau extramarital affair atau seks ternyata dapat memberikan efek positif bagi kehidupan keluarga Anda, asalkan dapat mengikuti 7 syarat berikut yang saya sudah sebutkan. Jadi selingkuh itu bisa memenuhi syarat positif asal memenuhi syarat ke-7 syarat yang sudah saya sebutkan tadi. Tapi syarat ke-7-7-nya itu ketat sekali. Bahkan sebenarnya cenderung melarang, jangan. Tapi kalau Anda hidup dalam kebahagiaan palsu bersama istri, berantem, tidak ada terjadi perpisahan psikologis, tidak fokus, ya maka itu boleh dipertimbangkan. Ada beberapa catatan kecil lagi. Nah, ini saya paparkan ini karena berdasarkan, sekali lagi saya ulangi, pengalaman pribadi saya di ruang praktek. Seminggu bisa 2-3 pasien mengenai hal-hal pernikahan. Dan minat interaksi saya sebagai psikiater, minat khusus yaitu mengenai marital and sexual problems. Ya. Jadi seminggu ada. Kedua, ada referensi, ada buku yang menunjang, ada kebenarannya. Ini buku yang menunjang, ya. Dan kalau Anda cari di Amazon Bookstore Amerika, Anda bisa dapatkan topik ini. Ya, Anda cari terus Amazon Bookstore, keluar ini. Anda bisa beli ke Amerika. Atau kalau ke Jakarta, kali ada di toko-toko. Tapi ini buku sudah lama, ya. Tahun 1974. Jadi sudah hampir berapa itu? 40 tahun. Dan saya kira itu saja yang sudah diberikan. Semoga uraian ini bermanfaat bagi saudara-saudara, karena kita semuanya ingin bahagia dan sebenarnya kita juga tidak ingin berselingkuh. Memang ada, ya, ada buku ini mengatakan bahwa setiap manusia, laki-laki maupun perempuan, pernah terbercik di pikirannya untuk mempunyai selingkuhan, entah dilakukan atau tidak. Buku ini berkata. Ada lagi satu kalimat yang hebat dari buku ini, tapi seolah-olah dia menganjurkan. Ya, jadi dia bilang begini: if a man or a woman who only ever slept with one woman or with one man, so it is precisely similar with the person who read only book. Apabila seorang laki-laki atau wanita
yang hanya pernah tidur dengan satu wanita atau dengan satu pria, itu persis sama dengan satu orang hanya membaca satu buku. Ya, apa artinya? Saudara-saudara mengenai sendiri. Saya kira sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.